Halo Sobat Vokasia, pada video kali ini saya ingin membahas salah satu konsep dasar pemrograman JavaScript lainnya yang tidak kalah penting juga, yaitu pengulangan atau loops. Di mana di sini kita akan mempelajari bagaimana caranya menggunakan beberapa teknik pengulangan seperti for loop, while loop, dan array map. Nah, sekarang anggap apabila sewaktu-waktu itu kita ditugaskan untuk membuat sebuah program, di mana kita itu harus mengembalikan atau menampilkan angka 1 hingga 10 pada konsol, yang mana pastinya kita akan mencoba untuk membuat program itu seperti ini ya. Nah, misal apabila selanjutnya kita itu akan ditugaskan nih untuk menampilkan angka 1 hingga 100, apakah kita masih yakin untuk mengerjakannya dengan cara seperti ini? Tentu tidak ya. Nah, untuk itu kita bisa menggunakan yang namanya pengulangan loops supaya kita dapat dengan mudah menyelesaikan tugas itu. Jadi sederhananya dia itu adalah sebuah teknik yang bisa kita gunakan untuk menjalankan blok kode yang sama berulang kali ya. Dia itu akan mengulang terus-menerus prosesnya sampai suatu kondisi tertentu itu terpenuhi. Yang pastinya dengan menggunakan loop di sini, itu dapat membantu kita saat kita ingin melakukan tugas yang berulang kali seperti misal untuk memproses setiap item di dalam sebuah array atau bahkan untuk menghitung sesuatu. Nah, di sini ada sebuah contoh sederhana dari penggunaan salah satu jenis loop yang paling umum digunakan, yaitu for loop. Di mana dengan for loop di sini, kita itu bisa menentukan berapa kali sebuah blok kode ini itu akan kita jalankan. Sebagai contoh di sini kita memiliki loop yang dimulai dari i sama dengan 0. Jadi tujuan dari i sama dengan 0 ini adalah kita akan membuat sebuah variabel i yang akan kita pasang dengan angka 0. Nah, tujuan dari variabel ini itu sebagai patokan awal jumlah iterasi atau pengulangan yang akan terjadi pada loop ini. Lalu setelah titik koma di sini dilanjut dengan i kurang dari 5, yang mana sederhananya kode ini akan kita jadikan patokan kondisi kapan kita harus memberhentikan pengulangan ini. Jadi apabila kondisi i kurang dari 5 itu sudah terpenuhi atau sudah tidak berlaku lagi, maka kita ingin memberhentikan pengulangan ini. Yang terakhir ada i++. Nah, yang i++ maksud ini adalah setiap terjadinya pengulangan atau dalam kata lain setiap iterasi dari pengulangan ini, kita ingin menambahkan nilai variabel i di sini dengan +1 dari yang awalnya 0. Jadi sederhananya menggunakan i++ di sini, kita tuh seperti memerintahkan program untuk menambahkan +1 dari angka apapun yang ada pada variabel i. Jadi sama aja seperti kita memerintahkan program i sama dengan i+1. Yang mana setiap terjadinya pengulangan di sini, kita tuh ingin program untuk menjalankan console log yang berisikan angka ke i atau angka kesekian seperti ini. Yang mana berkat adanya i++, nilai dari variabel i itu akan bertambah terus +1 setiap iterasi pengulangan ini. Jadi program ini akan menampilkan angka ke-1, angka kedua, angka ketiga, dan seterusnya. Yang mana pengulangan ini akan berhenti sampai kondisi nilai dari variabel i itu kurang dari 5. Karena kan setiap terjadi pengulangan kita itu kan menambahkan nilai i ini dengan +1 ya. Maka ketika i ini sudah tidak lagi kurang dari 5 atau mungkin sudah mencapai angka 5, maka kita ingin menghentikan pengulangan ini. Nah, seperti itulah cara kerja dari for loop di sini. Untuk itu, mari kita langsung saja mulai untuk mencoba loop ini pada snippet browser kita. Langsung saja di sini kita akan membuat sebuah for loop sederhana. For let i sama dengan 0 seperti ini. Lalu titik koma i kurang dari 5, titik koma lagi i++ ya. Lalu di dalamnya kita tambahkan console log atau kode apapun itu yang kita ingin jalankan secara berulang kali. Misal untuk kasus ini sederhananya saya akan menggunakan console log seperti ini ya. Sekarang coba kita jalankan lalu kita lihat apa yang akan terjadi. Nah, kita lihat di sini hasilnya dia sekarang mengembalikan 5 console log ya, seperti ini. Jadi sesuai dengan kondisi pengulangan yang sudah kita set di sini. Selama i-nya itu kurang dari 5, kita ingin lakukan pengulangan ini secara terus-menerus sampai kondisi i ini mencapai i sama dengan 5 ke atas ya. Yang mana seharusnya muncul di sini kan harusnya kan angka ke-1 sampai angka ke-5 ya. Namun karena kita mendefinisikan i-nya di sini mulai dari 0, maka hal yang pertama muncul di sini adalah angka ke-0. Nah, untuk itu kita tidak ingin mengubah i-nya di sini, melainkan kita langsung saja ubah di kodenya. Misal di sini i+1 aja seperti ini. Kita kurungkan biar jelas. Gimana kalau kita jalankan lagi? Nah, dia sudah menjalankan pengulangannya dengan benar. Jadi mulai dari ke-1 hingga ke-5 seperti ini ya. Jadi cukup sederhana untuk melakukan pengulangan menggunakan for loop di sini. Nah, jenis loop lainnya yang ingin saya tunjukkan di sini adalah loop while ya.
Jadi misal apabila di sini saya definisikan sebuah variabel awal dulu. Jadi ini sama saja saya seperti mendefinisikan i sama dengan 0 di for loop sebelumnya. Lalu kita ingin menggunakan keyword while seperti ini. Lalu setelah while kita tambahkan sebuah tanda kurung. Nah, di mana di dalamnya di sini kita ingin mendefinisikan kondisi selesainya ya. Jadi sama seperti for loop tadi. Jadi dalam kasus ini karena kita menggunakan nama variabelnya itu j, maka di sini kondisinya saya set ke j kurang dari 5 seperti ini. Lalu kurung awal di sini di dalamnya kita ingin menambahkan kode yang kita ingin jalankan secara berulang kali. Sama juga ya seperti console log tadi. Seperti ini ya. Angka ke j plus 1. Namun selanjutnya kita jangan jalankan dulu di sini. Selanjutnya kita ingin tambahkan kondisi di mana apabila semua kode dalam pengulangan ini sudah atau dalam sebuah iterasi itu sudah dijalankan, kita ingin tambahkan nilai j tersebut ya. Seperti ini, jadi j++ ya, jadi sama seperti for loop tadi. Namun bedanya dengan menggunakan while ini kita bisa lebih direct aja dalam membuat pengulangan ini. Dimana sekarang kalau kita coba jalankan, maka hasilnya itu akan tetap kurang lebih tetap sama ya, seperti ini ya. Sama seperti kita menggunakan for loop tadi, mulai dari angka ke-1 hingga angka ke-5. Namun seperti yang kalian bayangkan ketika kita menggunakan while di sini, dia akan memakan lebih banyak line ya. Jadi sebenarnya kembali lagi ke preferensi kalian itu ingin menggunakan yang for loop tadi atau menggunakan while. Namun sebenarnya antar mereka berdua ini tidak bisa saling disamakan ya, melainkan ada kasus-kasus tertentu ketika kita lebih baik ingin menggunakan while dan ada kasus-kasus tertentu juga kita ingin menggunakan for loop. Walaupun sederhananya ya dasarnya mereka berdua itu adalah jenis-jenis pengulangan. Nah, metode pengulangan selanjutnya yang ingin saya tunjukkan di sini mungkin lebih spesifik hanya untuk bahasa pemrograman JavaScript dan untuk kasus studi tertentu ya. Yang umumnya ini digunakan juga, yaitu adalah dengan menggunakan yang namanya array map. Nah, persis seperti namanya, kita ingin menggunakan map ini khusus untuk operasi yang berhubungan dengan array ya. Namun sebelum itu, saya akan tunjukkan dulu nih, bagaimana caranya kita bisa melakukan loop sederhana pada sebuah array menggunakan for loop ya. Jadi kita reset aja di sini. Anggap di sini saya membuat sebuah variabel angka. Nah, variabel angka ini berisikan sebuah array, misal 1, 2, 3, 4, 5. Ya, jadi cukup sederhana. Nah, selanjutnya di sini saya ingin memanipulasi masing-masing nilai atau angka pada array ini supaya kita tuh dapat membuat sebuah array baru yang berisikan 2 kali dari masing-masing item pada array ini. Jadi sederhananya itu saya seperti membuat array seperti ini. Yang berisikan 2, 4, 6, 8, 10. Namun sepenuhnya kita akan menggunakan pengulangan ya untuk membuat array ini. Untuk itu, kita bisa buat variabel kali 2 ini sebagai array kosong, di mana nantinya melalui loop atau pengulangan kita ingin push nilai-nilai hasil kali 2 tersebut ke dalam array kali 2 ini. Nah, pertama-tama saya ingin menunjukkannya menggunakan cara for loop sederhana ya. Jadi for let i sama dengan 0 sama seperti sebelumnya. Lalu i kurang dari angka dot length ya. Jadi panjang atau berapa banyak item yang ada di variabel angka di sini ya kan, ini kan 5 ya, ada 5 item. Jadi lengthnya dia akan mengembalikan 5. Selanjutnya saya ingin tambah i-nya, i++ seperti ini. Lalu di dalamnya di sini saya ingin panggil array kosong kali 2 ini untuk menjalankan metode push seperti ini. Jadi kita memerintahkan kali 2 untuk memasukkan item baru. Nah, yang mana item ini adalah kali 2-nya dari item-item pada angka di sini. Yang mana kalau kalian perhatikan di sini kan i-nya itu akan pasti mulai dari 0. Jadi kita bisa rujuk masing-masing posisi angka di sini ya. Karena kan seperti yang kita ketahui sebelumnya, array itu indeksnya mulainya dari 0. Jadi sesuai di sini ya. Jadi dengan menggunakan angka i seperti ini, kita bisa merujuk ke masing-masing posisi atau masing-masing indeks pada array angka ini. Selanjutnya mungkin kita console log saja isi dari array kali 2 ini setelah kita jalankan pengulangan ini ya, atau perulangan ini. Nah, dimana kalau kita lihat di sini, array kali 2 sudah berhasil terisi dengan nilai kali 2-nya dari array angka. Jadi indeks pertama itu 2, lalu selanjutnya 4, 6, 8, dan 10 ya. Jadi cukup menarik di sini apabila kita ingin
memanipulasikan masing-masing nilai yang ada pada variabel angka di sini. Nah, selanjutnya saya ingin menunjukkan ke kalian cara yang lebih mudah ya menggunakan map itu yang sudah saya bahas tadi secara sekilas. Jadi bisa kita hapus nih keseluruhan blok for-nya di sini. Lalu kita ingin lakukan pengulangannya secara langsung di dalam variabel kali 2 di sini. Jadi kita panggil angka, array angka, lalu kita panggil metode map seperti ini atau fungsi map di mana dia itu akan menerima sebuah argumen fungsi ya. Jadi kita panggil function num di sini. Lalu kita panggil kurung kurawal seperti ini. Nah, mungkin kalian akan bertanya-tanya nih, ini function tapi kita langsung mendefinisikan parameternya. Lantas di mana nama fungsi ini? Nah, kita tidak perlu memberikan nama pada fungsi ini sebenarnya pada JavaScript ketika kita tidak ingin mendefinisikan namanya, karena sederhananya fungsi ini adalah fungsi anonymous. Jadi fungsi yang tidak ada namanya. Yang mana ketika kalian itu mendalami JavaScript pasti kalian akan sering ketemu dengan tipe-tipe fungsi seperti ini. Jadi fungsi yang tidak ada namanya. Karena memang dalam kasus JavaScript itu fungsi itu tidak harus selalu ada namanya. Sehingga kita bisa langsung definisikan seperti ini ya. Di mana fungsi ini itu adalah argumen dari metode atau fungsi map. Jadi kita passing fungsi sebagai argumennya ke dalam fungsi map ini. Selanjutnya di dalam fungsi di sini, kalau kita lihat parameter num di sini, nah parameter num ini akan secara otomatis diisi nantinya dengan nilai masing-masing item pada array angka di sini ya. Namun dia akan secara otomatis di-passing oleh fungsi map di sini. Jadi kita tidak perlu khawatir, melainkan di sini kita langsung saja jalankan return num kali 2 seperti ini ya, cukup sederhana. Yang mana 6 ini nanti akan diganti nilainya dengan masing-masing nilai pada item variabel angka di sini ya. Lantas mungkin kalian akan bertanya-tanya bagaimana caranya JavaScript bisa mengeksekusi pengulangan di sini ya. Karena kan di sini sepertinya kelihatannya tidak ada kode yang berhubungan dengan iterasi sama sekali ya. Misal seperti i++ atau kondisinya, kondisi selesainya tuh bagaimana. Nah, karena memang sepenuhnya ketika kita menggunakan map di sini yang mana dia adalah fungsi khusus untuk angka, ya jadi sederhananya map ini akan mengiterasikan secara otomatis mengiterasikan masing-masing elemen item pada sebuah array di sini. Makanya sebelumnya saya sebut ya bahwa fungsi map ini hanya bisa kita gunakan pada array. Ya, jadi dia akan secara otomatis mengiterasikan semua item di sini. Jadi kalian tidak perlu khawatir sama sekali untuk mendefinisikan logik iterasinya secara manual ya. Yang mana pastinya dengan menggunakan map ini akan jauh lebih mempersimpel pekerjaan kita sebelumnya yang sudah kita lakukan menggunakan for loop. Nah, sekarang saja kita jalankan saja dan kita lihat apa yang akan muncul. Nah, dia akan kurang lebih sama ya. Dia akan mengembalikan 2, 4, 6, 8, 10 juga seperti ini. Jadi cukup menarik ya untuk menggunakan method map di sini. Namun ya yang penting intinya kalian perlu ingat dia ini hanya bisa digunakan sebagai method pada array ya. Karena kan angka ini kan array, jadi kita bisa panggil map seperti ini. Demikian itulah tutorial singkat mengenai beberapa statement loop yang bisa kita gunakan untuk melakukan perulangan. Walaupun di luar sana sebenarnya tuh masih banyak lagi ya statement loop yang bisa kita gunakan ya sebenarnya seperti for of, for in, do while, dan lain sebagainya. Silakan apabila kalian tertarik untuk mencari tahu lebih lanjut tentang loops di sini, seperti misal loops macam apa yang ingin kalian gunakan pada kasus-kasus tertentu, kalian bisa cek dokumentasi MDN di sini terkait loops and iteration. Untuk memahami lebih lanjut terkait penggunaan-penggunaan dari loops di sini ya. Sekian, terima kasih telah menonton dan semoga bermanfaat.